Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah kewarganegaraan kelas Z akan membawakan materi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok 10 dengan anggota Hasemi M. Hisham dengan NIM 213131158, Mairlen Puspitawati 216120003, Reska Putri Aprianela 216120006, Agus Jeffrianto 216120009, Haikal Haki 216120011, Muhammad Fadil 216120012, Aisyah Rania 216120014, Putri Solihah 216120015, dan Sheila Alia Pratiwi 2161230. Materi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional akan dibacakan oleh teman-teman saya. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa negara bangsa nasional states pada masa lalu, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara bangsa yang berhasil dalam mewujudkan cita-cita dan mencapai tujuan nasionalnya. Dalam bangsa yang mampu memadukan pemikiran, sikap, dan tindakan, disertai kekuatan, tekad, dan semangat bangsa yang membahu berjuang bersama demi tercapainya cita-cita dan tujuan mereka yang inginkan. Kepentingan nasional mereka utamakan melebihi kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, golongan, dan kedaerahan. Keterpaduan upaya yang disertai dengan tekad dan semangat yang tinggi didasarkan adanya kesamaan persepsi dan cara pandang atau bisa disebut wawasan dalam mencapai tujuan nasional. Para pendahulu bangsa Indonesia telah mengembangkan wawasan nasional Indonesia untuk mencapai tujuan nasional yang dinamakan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis bangsa yang terus dibina dan dikembangkan agar selalu dapat mengatasi semua tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang timbul. Dengan kesadaran persepsi dan kesepakatan dalam pengembangan kekuatan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional, maka diharapkan terciptanya keterpaduan sikap dan upaya bangsa Indonesia. Pokok-pokok pengertian wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Secara subjektif, Indonesia pengertian wawasan Nusantara dan ketahanan nasional adalah sebagai berikut. 1. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung nilai-nilai keutuhan atau integralistik kekeluargaan dan keserasian. Wawasan Nusantara dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah NKRI yang dikenal dengan nama Nusantara yang terdiri dari perairan yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau. Terletak pada khatulistiwa di antara dua benua dan dua samudra. Dengan segala ciri-cirinya merupakan ruang hidup seluruh bangsa Indonesia. B. Rakyat Indonesia yang sangat beraneka ragam, suku, etis, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat sebagai penghuni Nusantara. C. Sejarah perjuangan bangsa merupakan pengalaman pahit, terpecah belah, dan dijajah bangsa lain lebih dari 300 tahun. Dari uraian di atas, maka wawasan Nusantara mengajarkan mawas ke dalam agar bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan pada segenap aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk mengutamakan kelestarian lingkungan hidup tanah air Indonesia. Sedangkan mawas keluar mengutamakan kepentingan nasional dalam hubungan antar bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang adil dan sejahtera, tanpa persatuan dan kesatuan, kelestarian lingkungan hidup, dan jaminan terhadap kepentingan nasional, maka pencapaian tujuan nasional akan tersendat-sendat dan bahkan dapat terjadi penyimpangan kemudian dalam pembangunan nasional dan kehidupan nasional. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Dalam menghadapi dan
mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kemampuan dan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Konsepsi ketahanan nasional merupakan sarana untuk mewujudkan kemampuan dan kekuatan nasional. Peranan ketahanan nasional dan konsepsi ketahanan nasional dalam kehidupan nasional dan pembangunan nasional adalah yang pertama, ketahanan nasional merupakan tolak ukur kondisi keberhasilan penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional. Yang kedua, ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong laju pembangunan nasional dan keberhasilan pembangunan nasional akan lebih meningkatkan ketangguhan ketahanan nasional. Yang ketiga, konsepsi ketahanan nasional merupakan metode dan pendekatan komprehensif integral dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional. Yang keempat, konsepsi ketahanan nasional sebagai pula dasar pembangunan nasional yang dilakukan melalui tahap prepelita. Implementasi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. 1. Implementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat masih mengandung kerawanan mengenai masalah sara, suku, agama, rasial, dan antar golongan, primordialisme, dan potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa kerukunan hidup bermasyarakat, kerukunan hidup intra dan antar umat beragama, dan solidaritas sosial sebagai penopang persatuan dan kesatuan masih belum mantap. Primordialisme, masalah sara, masalah keadilan, dan kesenjangan sosial ekonomi secara bertahap akan dapat diatasi bila seluruh warga masyarakat Indonesia memahami, menghayati, dan mengamalkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional ini hendaknya dimulai dari setiap pribadi, meningkat ke keluarga, kelompok, dan golongan masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan, dengan berpikir, bersikap, dan bertindak mengutamakan persatuan dan kesatuan. Turut memelihara kelestarian lingkungan hidup dan bertindak yang justru melemahkan ketahanan nasional. 2. Implementasi dalam kehidupan berbangsa. Sejak proklamasi kemerdekaan, kebangsaan Indonesia tidak didasarkan pada kesamaan suku, etnis, agama, budaya, atau adat istiadat, tetapi didasarkan pada kesamaan cita-cita yang ditugaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Perpecahan dalam kehidupan berbangsa sampai saat ini bersumber pada perbedaan cita negara tersebut. Ingin memisahkan diri atau separatisme, contohnya Papua merdeka dan Aceh merdeka, dan perbedaan kepentingan kekuatan sosial politik, khususnya pada masa kampanye pemilu. Sumber-sumber perpecahan tersebut dapat diatasi bila pemimpin, pakar, dan tokoh-tokoh daerah memahami dan menghayati cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, para pemimpin berkewajiban mendidik anggotanya untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan wawasan Nusantara ketahanan nasional. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, aspirasi masyarakat dan kepentingan golongan diolah oleh suprastruktur dengan mengacu kepada landasan ideal yaitu Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan konseptual yaitu wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, menjadi keputusan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan program-program pembangunan. NKRI sebagai salah satu negara berkembang yang merebut
kemerdekaan dengan revolusi fisik, banyak menghadapi permasalahan tentang peraturan perundang-undangan. Banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini adalah warisan zaman penjajahan Belanda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan dengan sendirinya tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa RI belum seluruhnya dengan tegas mengacu kepada wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Beberapa undang-undang yang secara tegas mengacu kepada wawasan Nusantara dan ketahanan nasional antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok penyelenggaraan Hamkamnak dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. Dalam penyelenggaraan hubungan internasional, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional juga merupakan acuan yang diwujudkan ke dalam politik luar negeri yang bebas dan aktif diabdikan kepada kepentingan nasional. Dengan perubahan situasi dunia yang makin cepat, menimbulkan tantangan, peluang, kendala, dan ancaman baru, paradigma baru, serta era baru. Oleh karena itu, politik luar negeri perlu disesuaikan dan diaktualisasikan untuk menjamin kepentingan nasional. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dalam era globalisasi. Era globalisasi pada saat ini adalah globalisasi ekonomi dalam bentuk perdagangan bebas dan globalisasi informasi dalam bentuk sistem informasi seperti internet, siaran TV, internasional, dan lainnya. Era globalisasi mengakibatkan dunia dirasa semakin kecil, sehingga menimbulkan kesadaran manusia untuk turut serta menjamin ketertiban dunia dan kelestarian lingkungan hidup. Kesadaran ini menimbulkan tuntutan hak asasi manusia atau HAM, demokratisasi, dan kelestarian lingkungan hidup. Era globalisasi ini menimbulkan tantangan, peluang, dan kendala, serta ancaman dalam bentuk baru yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tantangan terhadap negara, bangsa, atau nation state. Penelitian Kenichi Omhe sehubungan dengan era perdagangan bebas melampaui batas negara, antara lain menyimpulkan bahwa nation state tidak akan ada lagi. Pandangan ini bertolak dari pendapatnya bahwa negara industri maju akan selalu mendominasi negara berkembang dalam era perdagangan bebas. Namun, kesadaran manusia untuk menciptakan tatanan dunia yang damai, adil, dan sejahtera menghendaki tetap eksistensinya nation state sebagai subjek hukum internasional yang mengatur hubungan antar bangsa, serta menjamin kesejahteraan dan keamanan warga negara dari nation state masing-masing. Oleh karena itu, NKRI sebagai nation state masih relevan dalam era globalisasi, dalam rangka mencapai tujuan nasional dan menjamin kepentingan nasional Indonesia. Yang kedua, tantangan terhadap Pancasila. Era globalisasi, khususnya era perdagangan bebas, cenderung menuju perekonomian liberal dan bersifat kapitalistik. Kecenderungan ini bila tidak dapat dikendalikan akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang makin lebar, yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila yang mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial sangat relevan dengan tuntutan yang berdasarkan kesadaran manusia dalam era globalisasi. Dengan demikian, Pancasila masih relevan dalam era globalisasi, baik sebagai landasan ideal penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional maupun dalam hubungan internasional. Yang ketiga yaitu peluang kerjasama. Era perdagangan bebas mendorong terwujudnya kerjasama secara jujur dan saling menguntungkan. Pancasila yang mengandung nilai kekeluargaan dan kemitraan sangat relevan dalam menjalin kerjasama baik secara bilateral, regional, maupun internasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bersama. Dalam kerjasama ini, sesama nation state dituntut untuk saling memberi dengan sedikit mengurangi kedaulatan masing-masing demi kepentingan bersama. Pengurangan sedikit kedaulatan tersebut tidak akan menimbulkan masalah terhadap kemerdekaan dan kedaulatan nation state. Kemudian yang keempat yaitu kendala daya saing. Dalam era perdagangan bebas terdapat ketimpangan antara negara industri maju dengan negara industri berkembang.
Negara industri maju menguasai keunggulan teknologi, modal, dan kemampuan profesional dibandingkan dengan negara industri berkembang, yang pada umumnya hanya memiliki sumber daya alam. Ketimpangan tersebut mengakibatkan daya saing produk barang dan jasa negara berkembang pada umumnya masih lemah. Negara industri maju menikmati nilai tambah yang besar, sedangkan negara berkembang hanya mendapatkan nilai tambah yang kecil. Bahkan dalam persaingan ini, negara industri maju dengan dalih tuntutan HAM, demokratisasi, dan kelestarian lingkungan sering mengadakan tekanan-tekanan terhadap produk negara berkembang. Keadaan ini mengharuskan negara berkembang memperbaharui kehidupan nasionalnya dalam rangka meningkatkan daya saing. Di samping itu, berupaya meningkatkan kerjasama antar negara berkembang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat masing-masing dan meneruskan dialog antar negara industri maju dan negara berkembang guna mewujudkan tatanan ekonomi dunia yang lebih adil dan sejahtera. Kemudian yang kelima yaitu ancaman bentuk baru. Era perdagangan bebas menimbulkan ancaman yang tidak dapat diatasi dengan kekuatan politik dan militer. Ancaman tersebut antara lain dapat berakibat timbulnya krisis moneter dan keuangan yang dapat membahayakan kehidupan nasional suatu bangsa. Dalam upaya menghadapi ancaman bentuk baru ini diperlukan berbagai pengetahuan yang relevan, seperti pengetahuan tentang perekonomian global, tindakan yang tepat dengan penuh kehati-hatian, serta kerjasama internasional untuk mengatasinya. Dari analisis tentang tantangan, peluang dan kendala serta ancaman tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila dan NKRI masih relevan dalam era globalisasi dan berdasarkan cita-cita nasional memang seharusnya bangsa Indonesia berkewajiban mempertahankan Pancasila dan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan landasan konseptual dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan mencapai tujuan nasional serta menjamin kepentingan nasional Indonesia. Dalam era globalisasi diperlukan kesamaan cara pandang, persepsi, tekad, dan semangat, serta keterpaduan upaya dalam memperbaharui kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan guna meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dalam era globalisasi harus terus dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian materi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional yang telah dibacakan oleh kami, kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.